Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembentukan eritrosit atau eritropoiesis. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Talitana M. Sabira Rosid dengan NIM PO 714203251043 dari Prodi D4 kelas tingkat 1A. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah hematologi dengan dosen pengampu Ibu Yomil Fasni Tanjungbulu SST MKes. Yang pertama ada konsep dasar eritropoiesis. Eritropoiesis adalah proses pembentukan eritrosit yang berlangsung di sumsum tulang merah, terutama pada tulang pipis seperti sternum, vertebrata, dan tulang rusuk. Proses ini terjadi secara terus-menerus karena eritrosit memiliki masa hidup terbatas, yaitu sekitar 120 hari. Dalam kondisi normal, tubuh memproduksi sekitar 2 juta eritrosit per detik. Produksi ini harus seimbang dengan penghancuran eritrosit tua di limpa agar kadar hemoglobin tetap stabil. Berikutnya, ada proses pembentukan dari sel induk mieloid. Sebelum itu, sel induk adalah sel dasar yang menjadi sumber dari seluruh sel di dalam tubuh. Sel ini bersifat pluripoten, yang artinya mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel. Eritropoiesis merupakan bagian dari proses hematopoiesis yang secara khusus membentuk eritrosit atau sel darah merah. Proses ini sangat penting karena eritrosit berperan utama dalam distribusi oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa produksi eritrosit yang kuat, jaringan akan mengalami hipoksia yang dapat mengganggu fungsi organ vital. Berikutnya, regulasi dan faktor yang mempengaruhi. Eritropoiesis dikendalikan terutama oleh hormon eritropoietin atau EPO yang diproduksi ginjal sebagai respon terhadap hipoksia. Ketika kadar oksigen dalam darah menurun, ginjal akan meningkatkan sekresi EPO untuk merangsang sumsum tulang mempercepat produksi eritrosit. Adapun faktor penting yang mendukung eritropoiesis. Yang pertama, ada eritropoietin atau EPO. Yang kedua, ada zat besi atau Fe untuk sintesis hemoglobin. Yang ketiga, ada vitamin B12 dan asam folat untuk sintesis DNA. Dan yang keempat, ada protein untuk pembentukan struktur sel. Kekurangan salah satu faktor ini dapat menyebabkan anemia defisiensi. Berikutnya, tahapan pembentukan sel darah atau eritrosit. Tahap pertama yaitu myeloid stem cell. Proses dimulai dari hematopoietic stem cell atau HSC yang berdiferensiasi menjadi common myeloid progenitor atau myeloid stem cell. Pada tahap ini, sel masih memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah seperti eritrosit, trombosit, dan beberapa jenis leukosit. Namun, ketika menerima sinyal tertentu, sel akan berkomitmen ke jalur eritroid. Adapun faktor yang berperan dalam myeloid stem cell, yang pertama stem cell factor atau SCF mempertahankan survival dan proliferasi. Yang kedua ada IL-3, stimulasi proliferasi progenitor awal. Yang ketiga ada GM-CSF, mendukung diferensiasi myeloid. Yang keempat ada FLT3 ligan, ekspansi progenitor awal. Pada tahap ini belum tergantung penuh pada EPO. Tahap kedua ada BFUE atau Burst Forming Unit Erythroid. BFUE adalah tahap awal komitmen menuju eritrosit. Sel ini memiliki kapasitas proliferasi yang tinggi sehingga mampu menghasilkan banyak sel turunan. Pada fase ini, sel mulai lebih spesifik menuju pembentukan eritrosit, tetapi masih memerlukan stimulasi EPO dalam kadar rendah. Fungsi utama tahap ini adalah memperbanyak jumlah prekursor eritroid untuk memastikan produksi eritrosit mencukupi kebutuhan tubuh. Adapun faktor yang berperan, yang pertama SCF, yang kedua IL-3, yang ketiga GM-CSF, yang keempat IGF-1 atau Insulin-like Growth Factor 1, mendukung proliferasi. Yang kelima, ada glukokortikoid, meningkatkan ekspansi BFUE. Pada tahap ini sudah mulai dipengaruhi eritropoietin. Tahap ketiga yaitu CFUE atau Colony Forming Unit Erythroid. CFUE merupakan tahap yang lebih matang dan sangat sensitif terhadap eritropoietin. Pada fase ini, sel tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya EPO.
Sel mengalami pembelahan aktif dan mulai menunjukkan karakteristik yang lebih spesifik sebagai prekursor eritrosit. Tahap ini menandai komitmen penuh menuju pembentukan sel darah merah. Adapun faktor utamanya yaitu eritropoietin, faktor paling penting diproduksi ginjal saat hipoksia. Dan faktor pendukungnya yaitu SCF, IL-9, IL-11, IGF-1. Tanpa IPO, CFUE akan mengalami apoptosis. Tahap yang keempat yaitu proeritoblas. Proeritoblas adalah tahap pertama yang dapat diidentifikasi secara morfologi di bawah mikroskop. Adapun ciri-ciri dari proeritoblas, yang pertama ukurannya besar, yang kedua inti bulat besar dengan kromatin halus, yang ketiga sitoplasma basofilik karena banyak ribosom. Pada tahap ini dimulai sintesis hemoglobin. Walaupun jumlahnya masih sedikit, proeritoblas kemudian mengalami beberapa tahap pematangan eritoblas. Adapun regulasi dari proeritoblas, yang pertama IPO tetap dominan, yang kedua GATA1 atau transcription factor penting untuk diferensiasi eritroid, yang ketiga ADSCF sinergis dengan IPO. Selanjutnya tahap eritroblas dan perubahan morfologi. Proeritoblas berkembang menjadi eritroblas basofilik, polikromatik tofilik, dan ortokromatik. Selama proses ini terjadi perubahan bertahap. Yang pertama, ukuran sel semakin mengecil, yang kedua inti semakin padat atau piknotik, yang ketiga hemoglobin semakin meningkat, yang keempat warna sitoplasma berubah dari biru menjadi merah muda. Pada tahap ortokromatik, inti akhirnya dikeluarkan dari sel sebagai bagian dari proses pematangan. Selanjutnya, tahap retikulosit. Retikulosit terbentuk setelah eritroblas ortokromatik mengeluarkan inti selnya atau enukleasi. Pada tahap ini, inti sel sudah tidak ada, masih terdapat sisa RNA ribosom, bentuk sel hampir menyerupai eritrosit matang, masih berada sebagian di sumsum tulang lalu masuk ke sirkulasi darah. Adapun regulasi dari tahap retikulosit. Regulasi utama yaitu eritropoietin, mekanisme molekulernya yaitu HIF atau hypoxia inducible factor. Adapun regulasi nutrisi, regulasi hormonal tambahan, regulasi mekanisme umpan balik atau feedback. Retikulosit akan berada dalam darah perifer selama 1-2 hari, kemudian kehilangan sisa RNA dan berubah menjadi eritrosit matang. Tahap terakhir yaitu tahap eritrosit matang. Eritrosit matang berbentuk bikonkav dan tidak memiliki inti maupun organel. Bentuk ini meningkat luas ke permukaan untuk pertukaran gas serta fleksibilitas saat melewati kapiler sempit. Adapun fungsi dari eritrosit yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, meningkatkan sebagian karbon dioksida ke paru-paru, berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa darah. Adapun regulasi sistematiknya, yang pertama IPO mengatur jumlah produksi, yang kedua androgen meningkatkan produksi IPO, yang ketiga hormon tiroid meningkatkan kebutuhan oksigen, stimulasi eritropoiesis, yang keempat growth hormone atau GH mendukung proliferasi. Eritrosit memiliki masa hidup 120 hari sebelum dihancurkan di limpa dan komponennya didaur ulang. Sekian PPT penjelasan proses pembentukan eritrosit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.